Sungguh sangat memprihatinkan hutan lindung dirusak oleh para pekerja kayu ilegal yang diduga dimodali oleh bos Akong Simpang Ela kepada para penebang kayu ilegal yang diambil dari hutan lindung, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Dari hasil investigasi media ke lapangan, memang terlihat di lokasi hutan lindung. Kayu yang sudah ditebang beserta tunggul kayu yang tersisa hasil pembalakan oleh para pekerja kayu ilegal, ini sudah jelas melanggar hukum dan ketentuan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi persoalan oknum karyawan perusahaan Kalimantan Setia Kencana, PT KSK, atau PT CKB, yang ikut terlibat dalam pembabatan serta pengerusakan hutan lindung dengan alasan membantu menarik mobil. Namun kita tahu kalau hutan lindung tersebut tidak boleh dirusak apalagi menebang kayu untuk keuntungan pribadi. Selamat pagi, saya Alam Shah dari Desa Banda Baru, Kecamatan Pinang Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini saya menyampaikan telah ada pembalakan hutan lindung di areal Desa Banda Baru dalam kawasan perusahaan PT KSK Kalimantan Setia Kencana. Di mana dalam pembalakan ini yang dilakukan oleh saudara Akong yang telah mempekerjakan mesin sinso untuk menebang kayu diperkirakan antara 50 atau 60 unit per hari kerja. Mungkin telah terjadi ratusan hingga ribuan kubik yang keluar dari daerah hutan lindung tersebut. Adapun saudara cukong kayu saudara Akong tersebut, areal somelnya yang terletak di Desa Lengkong, daerah Simpang Ela, kilometer 9, Nangapino. Adapun dalam pembalakan tersebut telah terjadi kerusakan hutan, di mana di situ telah saya video, saya foto, saya wawancara semua segala karyawan saudara Akong yang kerja. Memang telah terjadi kerusakan hutan lindung. Di sini saya mohon kepada aparat penegak hukum, karena saya juga sudah berdiskusi dengan pihak kepolisian Kabupaten Melawi, Kapolres Kabupaten Melawi melalui Kasat Eskrim Kabupaten Melawi dan Kehutanan. Yang mana dalam hal tersebut, karena cukong-cukong ini dibackingi oleh aparat-aparat penegak hukum, selama ini tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh hukum, karena dia sudah mengerjakan daerah hutan lindung. Saya sebagai masyarakat memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Dinas Kehutanan Republik Indonesia, supaya bisa membantu masyarakat Desa Banda Baru dalam melestarikan dan menjaga hutan-hutan yang berada di kawasan Desa Banda Baru, termasuk salah satunya hutan lindung yang dirusak oleh oknum saudara Akong tersebut. Adapun oknum tersebut telah lama bekerja, bertahun-tahun. Jelas ini ada keterlibatan dari pihak perusahaan karena menggunakan alat berat sejenis dozer yang membuat jalan masuk supaya lebih mudah untuk beroperasi dalam kawasan hutan lindung tersebut. Namun sampai saat ini dari pihak penegak hukum, beserta Kehutanan Provinsi belum ada penindakan untuk meng-cross-check tunggul kayu yang ditebang. Penebangan hutan lindung merupakan salah satu perbuatan yang dapat membuat kerusakan karena perbuatan tersebut merupakan salah satu tindakan melawan hukum dengan cara menebang, mengangkut, dan menjual kayu yang dilakukan tanpa izin apalagi di kawasan hutan lindung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah. Alam Shah selaku tokoh masyarakat Desa Mandau Baru sangat berharap kepada Bapak Presiden RI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, untuk segera melakukan tindakan kepada oknum yang sudah merusak serta pembalakan di daerah kawasan hutan lindung tersebut,
karena bukti-bukti sudah jelas di lapangan kalau hutan lindung tersebut dirusak dan ditebang untuk kepentingan pribadi. Karena selama pengerusakan kawasan hutan lindung tersebut yang sudah lama terkesan ada pembiaran dari pihak kehutanan provinsi karena ini memang ranahnya mereka serta penegak hukum, sepertinya Dinas Provinsi Kalimantan Barat tidak punya nyali untuk menindaklanjutinya, ucap Alamsyah dengan nada kesal. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Tony Blair, kontributor Berita 7 melaporkan. Ada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang berada di desa Landau. Kita lihat ini jenis kayu yang saya naikkan. Ini kayu sudah ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini masuk ke wilayah. Kita lihat kayu ukuran besar. Ini kayu sudah digesek oleh oknum sudah yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat sendiri. Sekitar kayu ini kayu mingkirau atau peladan ya, saya belum tahu. Tapi yang jelas kawasan hutan lindung. Kita minta kepada penegak hukum atau dinas terkait, jangan bungkam, jangan diam. Lihat, ini kondisi kayu. Saya berada di hutan lindung. Di kawasan yang terlarang. Ini diambil oleh masyarakat dan diduga ada cukun-cukun kayu yang diambil kawasan hutan lindung. Kita lihat sendiri. Ini kayu ini ditebang begini. Ini aja, karena beberapa hari lalu media dimuat mengenai hutan itu. Sekarang sudah ditinggal oleh juga oknum masyarakat yang mengambil, dan oknum tersebut juga cukup kayu meninggalkan kayu tersebut masuk wilayah hutan itu. Kita lihat berada Ini kayu adalah dari sebelah kiri Sungai Prambang yang digesek masyarakat, anak buah diam, dijual ke diam dijual ke Akong. Semangela. Akong Simpang Ela, Kilo 8 ya, 12, 7. kilometer 9 Simpang Ela. Itu Akong tuh bosnya. Baiklah, terima kasih. Kami posisi masih di hutan lindung. Investigasi dari media MP Polri dengan media laporkan update24.com sama TV 7. Jadi pada saat ini kami pada tanggal 29 bulan 3 2022 kami melakukan perjalanan dan investigasi ke lapangan terkait pembabatan hutan lindung yang dikerjakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami langsung cross check ke lapangan, ternyata hutan lindung ini sudah habis dibabat pada cukun-cukun kayu di Kabupaten Melawi ini.
Bahkan tunggul-tunggulnya sudah kita ambil semua dokumentasi. Nah, jadi kami berharap kepada pihak penegak hukum, pihak kehutanan Kalimantan Barat dan pusat untuk melakukan cross check dan penindakan kepada oknum-oknum yang telah merusak hutan lindung ini. Nah, jadi ini bukti yang memang akurat. Kami terjun langsung ke lapangan membuktikan bahwa pekerjaan tersebut bukan katanya-katanya, namun pekerjaan ini memang benar dikerjakan dan dirusak oleh para pekerja kayu ilegal. Jadi kami berharap sekali lagi untuk para pihak penegak hukum bersikap tegas. Apalagi ini ada keterlibatan oleh perusahaan PT KSK, karena perusahaan tersebut membuat akses jalan supaya cukong-cukong kayu bisa melewati dan membabat hutan lindung ini. Silakan kita lihat ini jalannya. Ini jalannya yang aksesnya dikerjakan oleh PT KSK. Jadi ini sangat memperhatikan hutan lindung sudah habis dibabat oleh oknum-oknum tersebut. Dan ini pihak perusahaan juga. Dan ini juga dikerjakan oleh pihak perusahaan KSK juga. Jalan ini, jalan yang masuk ke akses hutan lindung ini dikerjakan oleh PT KSK. PT KSK ada indikasi terlibat dalam pembabatan hutan lindung ini. Jadi berharap kepada pemerintah untuk melakukan penindakan dan pemanggilan.